wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisna Anula Frianti dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 24020500056. Di sini saya akan mereview buku yaitu Studi Akidah Islam yang ditulis oleh Prof. Dr. Umar Sulaiman Al-Asyikar dan penerbit yaitu Pustaka Al-Kausar dan penerjemah yaitu Muhammad Misbah LC Mbum. Jumlah halaman buku ini yaitu 396 halaman. Baik, silakan simak video penjelasan selanjutnya. Akidah adalah perkara-perkara yang dibenarkan oleh jiwa, yang menjadikan hati tenang, serta menjadi keyakinan si pemiliknya. Tidak sedikit pun tercampur keraguan dan kebimbangan. Orang Arab mengatakan aqdu al-hab, berarti menguatkan antara bagian satu dengan yang lain. Lawannya adalah menguraikannya. Kata aqada secara etimologi memiliki arti keharusan, keyakinan, dan ketetapan. Dalam Al-Quran disebut, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat melanggar sumpah itu. Hadis riwayat Al-Maidah. Akidah-akidah ini mulai dari awal penciptaan sampai sekarang ini, bahkan sampai hari kiamat dibagi menjadi dua. Bagian pertama, akidah yang sahih, yaitu akidah-akidah yang dibawa oleh para rasul yang mulia. Akidah-akidah ini merupakan akidah yang satu, sebab semuanya berasal dari Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Melihat. Dan tidak bisa dibayangkan bila antara satu utusan dengan utusan yang lain atau dari satu masa ke masa yang lain memiliki akidah yang berbeda-beda, padahal berasal dari satu sumber. Bagian kedua meliputi akidah yang rusak mengingat banyak dan berbilangnya akidah tersebut. Kerusakan akidah ini muncul karena hasil pola pikir manusia. Akidah ini dibuat oleh para tokoh dan pemikir mereka, meskipun orang tersebut telah mencapai kedudukan tertinggi. Namun, ilmu mereka tetaplah terbatas dan terpengaruh oleh tradisi, adat, dan pemikiran sekitarnya. Akidah Islam sangat penting bagi umat manusia layaknya air dan udara, sebab tanpa akidah ini manusia akan tersesat dengan kehilangan esensi dan eksistensinya. Hanya akidah Islam sajalah yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah lama mengusik pikiran umat manusia, bahkan menimbakannya. Prinsip pertama dari landasan akidah adalah iman kepada Allah. Prinsip ini merupakan landasan akidah dan amalia yang terpenting. Ia merupakan sumbu Islam, juga jantung Al-Quran. Tidak berlebihan jika kami katakan bahwa keseluruhan isi Al-Quran membincang keimanan ini, sebab Al-Quran ada kalanya membincang langsung tentang Allah, baik meliputi zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan afal tindakannya, seperti ayat kursi dan surat Al-Ikhlas. Iman kepada Rasul termasuk salah satu prinsip keimanan. Allah berfirman, "Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri." Hadis riwayat Ali Imran ayat 84. Barang siapa tidak mengimani para rasul, ia akan tersesat jauh dan mengalami kerugian yang nyata, sebagaimana firman Allah,
Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Hadis riwayat An-Nisa ayat 136. Salah satu pokok keimanan adalah membenarkan dengan sepenuh hati risalah-risalah yang diturunkan oleh Allah kepada para hambanya melalui para utusan dan para nabinya. Percaya sepenuh hati bahwa mereka telah menyampaikannya kepada manusia. Allah berfirman kepada Musa, "Hai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkanmu dari manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku." Hadis riwayat Al-A'raf ayat 144. Allah telah menyanjung para rasulnya yang telah menyampaikan risalahnya dan tidak takut celaan orang-orang yang mencelanya dalam berjuang kepada Allah. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran, yaitu orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Hadis riwayat Al-Ahzab ayat 39. Malaikat adalah alam yang bukan alam manusia dan alam jin. Mereka adalah alam yang mulia. Semuanya suci, bersih dan jernih. Mereka orang-orang mulia lagi takwa. Mereka menyembah Allah dengan sebenar-benar penyembahan, melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, dan tidak akan bermaksiat kepada Allah selamanya. Malaikat berasal dari kata alaka, ma'laka. Ma'lak berarti utusan, dan kata tersebut muncul nama malaik atau malaikat sebab mereka adalah para utusan Allah. Jumlah malaikat sangat banyak. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Zat yang menciptakan mereka. Firman Allah, "Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri." Hadis riwayat Al-Mudatsir ayat 31. Jin adalah makhluk penghuni suatu alam. Selain alam manusia dan malaikat, bangsa jin itu memiliki kesamaan dengan bangsa manusia, yaitu sama-sama memiliki akal, pengetahuan, dan juga kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun, dalam beberapa hal bangsa jin itu jauh berbeda dengan manusia. Salah satunya, perbedaan di antara keduanya yang paling mendasar adalah yang terkait dengan materi asal kejadiannya. Mereka dinamakan jin karena keberadaan mereka yang tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia. Oleh karena itu, bayi yang masih berada di dalam perut ibu disebut janin. Kata janin dan jin memiliki kata dasar yang sama, yakni jan, karena ia tidak dapat dilihat dengan mata. Demikian juga orang gila dalam bahasa Arab disebut dengan majnun, dari kata jan juga, karena akal sehatnya sudah tertutup dan terhalang. Dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Hadis riwayat Al-A'raf ayat 27. Keberlangsungan hidup manusia suatu saat akan terhenti juga. Akan tiba masanya nanti semua kehidupan manusia akan berhenti. Bahkan seluruh dunia menjadi hancur. Semua bintang malam berhenti bersinar, ombak lautan juga berhenti, semua tanaman menjadi gersang, serta semua lautan dan mata air pun ikut mengering. Akan tetapi, kehancuran dunia ini bukanlah akhir dari segalanya. Akan tetapi, ia merupakan awal fase yang dilalui manusia. Akan tiba masa kita semua kembali kepada kehidupan baru untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan di dunia. Beriman kepada adanya fase hidup kembali setelah mati, kemudian kekal setelahnya adalah sangat penting guna meneluskan perjalanan hidup manusia. Dalam diri sanubari yang terdalam, manusia hakikatnya selalu menginginkan kekekalan. Oleh karena itu, iblis menipu Adam dengan memaksanya memakan
buah kuldi yang diharamkan, dengan anggapan bahwa dengan memakan itu Adam dan istrinya menjadi kekal abadi. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon kuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Hadis riwayat Taha ayat 120. Kelebihan dari buku akidah Islam ini yaitu menggunakan bahasa ilmiah tapi tetap mudah dipahami, menjelaskan dalil secara logis dan tekstual, dan dilengkapi dengan bantahan terhadap pemikiran penyimpan. Pesan yang didapat dari buku ini bahwa memahami akidah dengan benar adalah fondasi utama dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Akidah yang lurus akan membentuk perilaku dan cara pandang hidup yang benar sesuai Islam.